Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah, karena memang terlalu banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita coba-coba untuk menghitungnya, barangkali kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Salah satu di antara nikmat itu adalah nikmat kesehatan, bahkan nikmat agama ini. Salawat beriring salam, mari selalu kita sama doakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Meski kita tidak pernah bertemu dengan beliau, meski kita tidak pernah menyaksikan senyum sumringah beliau, meski kita hidup jauh dengan beliau, toh alhamdulillah agama yang beliau bawa itu sampai juga ke kampung kita ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu memang terlalu banyak syukur yang mesti kita harus syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kultum ini karena ini adalah puasa perdana, maka kita starting juga dengan ayat yang sangat populer itu, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit perspektif lain mengenai ayat tersebut. Ayat yang saya maksud tentu saja adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena saya adalah dosen bahasa, maka perspektif saya coba lihat ini dari perspektif bahasa. Ayat itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Ada kata-kata amana yu'minu di situ. Secara etimologi amana itu berarti, terjemahkan saja dengan percaya. Yang bahasa Arab percaya itu kemudian diadop menjadi bahasa kita, yaitu beriman. Beriman itu kita sebut saja percaya. Kepercayaan yang tiada tara kepada Allah. Itu yang disebut dengan beriman. Nah, kepercayaan itu, saudara-saudara, menurut saya bisa kita temukan dalam dua bentuk. Iman itu kita bisa dapatkan dalam dua bentuk. Pertama adalah diwariskan. Jadi keberimanan kita atau keberislaman kita itu adalah berupa turunan, berupa hereditas. Jadi you are Muslim because your mom and your dad are Muslim, you are Muslim. Kita beriman, kita berislam itu karena bapak kita atau ibu kita Islam, maka kita Islam. Itu namanya Islam turunan, atau sebut saja Islam turunan. Hereditas, bersifat hereditas. Jadi keberislaman kita itu adalah keberislaman yang bersifat hereditas. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan keberislaman secara hereditas itu. Tetapi, atau yang kita sebut juga dalam bahasa Inggris dengan blind belief, kepercayaan yang membabi buta. Buta, kepercayaan buta. Jadi kita misalnya ada pertanyaan, apakah Anda percaya dengan Tuhan itu dengan esensinya atau dengan eksistensinya?
Kita tidak pernah bertanya begitu. Kita percaya kepada Tuhan itu eksistensi Tuhan atau esensi Tuhan. Atau dalam bahasa agama, kita percaya beriman kepada Tuhan itu percaya kepada wujudnya atau kepada esensinya. Nah, kepercayaan yang kita anut ini sebenarnya, bahkan kepercayaan itu hanya kepercayaan kepada wujud saja, bahkan membuktikan, karena kita tidak mampu membuktikan esensi Tuhan. Kayak apa Tuhan? Bahkan untuk membuktikan wujud Tuhan sendiri, itu pun lewat logika rasional. Karena Nabi bilang al-ajzu anil idraki idrak. Ketidakmampuan kita untuk menjelaskan, mendefinisikan Tuhan itulah sebenarnya pengetahuan. Al-ajzu anil idrak idrak. Ketidakmampuan kita menjelaskan Tuhan itulah sesungguhnya pengetahuan. Jadi Tuhan tidak bisa dijelaskan. Jadi kita ini percaya kepada Allah itu karena diwariskan saja oleh orang tua kita. Itu iman. Itu blind belief. Bisa saja. Tapi ada satu lagi yang Muslim by choice. Menjadi Islam itu karena pilihannya. Karena dia mengerti dengan agama ini, karena dia mengerti bahwa memang tidak ada lagi Tuhan yang bisa dipercayakan, yang masuk dengan logika. Karena politeisme itu, konsep politeisme itu sesungguhnya tidak pas dalam secara nature manusia. Sekali lagi, konsep musyrik, isyrak itu, politeisme itu sesungguhnya tidak cocok dengan nature, dengan natur manusia. Itu bukan kita yang ngomong, tapi Tuhan sendiri yang ngomong dalam Al-Quran. Lau kana fihi ma alihatun la fasadata. Itu kan logikanya, kalau seandainya di bumi dan di langit ini ada banyak Tuhan, maka sesungguhnya bumi ini akan hancur. Itu sederhananya kita mengatakan bahwa konsep tauhid itu yang paling pas dan paling sesuai dengan kodrat manusia. Itu pertama yang kita ingin jelaskan mengenai konsep iman. Atau ya ayyuhalladzina amanu, atau trust atau kepercayaan yang kita sebut dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, saya ingin jelaskan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dalam kesempatan ini, yaitu tentang kata-kata kutiba alaikumusiyam dalam kaitannya dengan puasa ini. Kalau bapak ibu belajar bahasa Arab, kata kutiba itu namanya fi'lul madi lil majhul. Fi'lul madi lil majhul itu predikatnya disebut, tetapi subjeknya tidak. Kalau saya berkata aku pergi ke pasar, itu pergi itu adalah predikat dan aku itu adalah subjek. Nah, dalam ayat ini disebutkan kutiba alaikum, diwajibkan kepada kamu. Tidak disebutkan siapa yang mewajibkannya, tidak disebutkan subjek siapa yang mewajibkan puasa itu secara eksplisit. Artinya secara redaksional Al-Quran ini menggunakan redaksi al-mabni lil majhul, itu fi'lul mabni lil majhul, fi'lul madi mabni lil majhul. Itu artinya subjeknya tidak disebut secara eksplisit oleh Tuhan. Itu bukan tanpa maksud menurut saya. Itu bukan tanpa maksud. Itu bisa dijelaskan adalah ketika redaksi Al-Quran dalam mewajibkan puasa itu tanpa menyebutkan subjeknya itu, seolah-olah kan kita baca diwajibkan kepadamu berpuasa. Dia tidak sebut Allah mewajibkan kepadamu berpuasa. Tuhan tidak sebut eksplisit Allah itu. Kan tidak ada redaksinya begitu. Kalau dalam kata kerja biasa, maka sesungguhnya kataballahu alaikumusiyam, itu seharusnya. Tetapi dia dalam bentuk lain, tidak disebut subjeknya. Itu maksudnya adalah betapa pentingnya siam, puasa ini. Maka saking pentingnya puasa ini,
maka sesungguhnya kalaupun Tuhan tidak mewajibkan puasa, maka sesungguhnya diri kita sendiri pun sesungguhnya sudah pasti akan mewajibkan kepada diri kita berpuasa. Nah, kira-kira itu analisis secara redaksional dalam bahasa Arab. Itu sebabnya mengapa puasa itu kemudian terbukti dari berbagai perspektif penting. Itu sebabnya juga ayat selanjutnya mengatakan kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Artinya puasa ini bukan untuk kita saja orang yang mengaku beriman ini, tetapi juga kepada umat-umat sebelum kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.